Hai Mams, sudah tahu belum kalau sekarang melahirkan itu bisa gratis? Kok bisa? Bisa dong. Gimana caranya? Tonton video ini ya. Idealnya, melahirkan itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya Mams. Kenapa? Karena biaya pemeriksaan kehamilan dan melahirkan itu tidak murah. Setiap bulan, Mams harus mengeluarkan biaya untuk periksa kehamilan seperti konsultasi, vitamin, dan USG atau laboratorium. Selain itu, Mams juga harus menyiapkan biaya persalinan yang tidak terduga. Misalnya, Mams harus menjalani operasi sesar atau bayi Mams harus dirawat di NICU, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Padahal Mams bisa loh tidak mengeluarkan biaya selama hamil sampai melahirkan. Gimana caranya? Punya BPJS dong Mams. BPJS bisa digunakan untuk pelayanan ibu hamil loh. Apa saja sih pelayanan yang didapatkan? Yang pertama adalah perawatan antenatal. Perawatan ini bertujuan untuk menjaga ibu hamil supaya dapat melalui masa kehamilan, persalinan, dan nifas dengan baik dan selamat, serta menghasilkan bayi yang sehat. Mams bisa memperoleh perawatan pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan USG 2 kali pada 10-13 minggu dan 36 minggu, pelayanan pasca keguguran, ataupun kondisi kehamilan yang memerlukan tindakan ataupun perawatan di rumah sakit. Pelayanan yang kedua adalah persalinan. Persalinan normal ataupun sesar akan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. Untuk persalinan normal tanpa komplikasi, Mams akan ditangani di puskesmas tanpa perlu rujukan. Tapi, jika kehamilan Mams berisiko tinggi atau ada gangguan dalam proses persalinan, akan dirujuk ke vaskes tingkat lanjutan, yaitu rumah sakit, dan ditangani oleh dokter spesialis kandungan. Pelayanan yang ketiga adalah pasca persalinan dan KB. Tidak hanya bayi yang harus sehat, tapi Mams juga memerlukan pemulihan setelah melahirkan. Selain itu, Mams juga dapat memperoleh pelayanan KB setelah melahirkan di puskesmas ataupun rumah sakit dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Pelayanan yang keempat adalah pelayanan bayi baru lahir. Tidak hanya Mams nih yang memperoleh perawatan, tapi bayi Mams juga loh. Jika Mams sudah memiliki BPJS Kesehatan, maka bayi Mams dapat segera didaftarkan BPJS Kesehatan segera setelah lahir. Wah, lengkap banget ya. Mams bisa memperoleh semua pelayanan itu jika Mams terdaftar menjadi peserta BPJS. Kalau belum, bagaimana ya? Tenang Mams, belum terlambat. Yuk simak caranya. Yang pertama, Mams bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi JKN Mobile dengan cara mengunduh aplikasi JKN Mobile pada ponsel, lalu mengisi data pendaftaran sesuai dengan data yang diminta oleh aplikasi. Mams bisa mengikuti langkah-langkahnya seperti pada video ini ya Mams. Nah, selain melalui JKN Mobile, Mams juga bisa melakukan pendaftaran melalui BPJS Pandawa. Caranya dengan menghubungi nomor BPJS Pandawa, kemudian mengisi formulir melalui link yang diterima. Kemudian, untuk pendaftaran BPJS penerima bantuan iuran dari pemerintah, caranya dengan mengajukan berkas persyaratan berupa KTP, KK, dan buku KIA ke pemerintah desa untuk diusulkan melalui DTKS Desa dan memperoleh surat rekomendasi ke Dinas Sosial. Sudah punya tapi dinonaktifkan? Mams bisa membayar tunggakan iuran agar kartu dapat diaktifkan kembali. Namun, jika ingin beralih ke BPJS penerima bantuan iuran, dapat dilakukan dengan mengusulkan kembali lewat desa dan masuk ke DTKS Desa. Perlu diingat, BPJS non-PBI dapat aktif setelah 14 hari setelah dibayarkan. Kemudian, untuk penerima bantuan iuran memerlukan waktu kurang lebih 4 minggu untuk aktif dan dapat digunakan. Jadi, Mams jangan galau lagi ya, dengan menggunakan BPJS untuk pelayanan ibu hamil akan sangat membantu ya Mams.